Oke, hai semua Ukridan, apa kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat. Jadi hari ini saya akan presentasi kembali tentang sosialisasi SKPI dan juga penulisan soft skill agar semakin mudah kita pahami. Khususnya nih angkatan yang 2016, 2017 yang mau sidang skripsi harus memenuhi kriteria-kriteria yang diminta di SKPI, surat keterangan penamping ijazah ya. Jadi Bapak akan presentasi cara penulisan, lalu juga nanti bagaimana masuk ke portal, lalu bagaimana proses penulisan informasi tambahan ya, dan juga penghargaan soft skill. Jadi dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas di channel ini, beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan waktu sosialisasi SKPI Jumat lalu. Oke, jadi kita mulai dari penulisan dulu ya. Jadi yang pertama penulisan SKPI itu teman-teman. Jadi di portal itu teman-teman menulis secara mandiri judul, penyelenggara, kegiatan atau sertifikat yang diupload. Jadi mohon diperhatikan penulisannya ya. Pertama, format penulisan SKPI itu mengikuti format penulisan judul. Jadi kita minta semua judul kegiatan atau sertifikat yang ditulis diawali huruf kapital. Jadi yang pertama itu tadi ya, jadi penulisannya harus diawali huruf kapital. Lalu yang kedua, kami berharap karena nanti yang teman-teman tulis yang akan muncul di SKPI, maka kita berharap juga teman-teman bisa mendeskripsikan sedikit kegiatan tersebut. Jadi jangan kaku begitu ya. Jadi tulislah secara deskriptif. Nah, lalu yang kedua, cukup diisi salah satu saja judulnya. Jadi kalau judulnya di sertifikat itu bahasa Indonesia, cukup bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, cukup bahasa Inggris, tidak perlu diterjemahkan, cukup satu saja ya supaya tidak mubazir. Lalu yang ketiga, penyelenggara juga banyak yang menulis nama yang bertanda tangan. Nah, itu salah. Jadi yang ditulis itu adalah nama institusi. Jadi kalau dia Fakultas Psikologi Ukrida yang mengeluarkan, maka ditulis secara lengkap Fakultas Psikologi Ukrida. Kalau dia BEM yang mengeluarkan, misalnya BEM FK Ukrida, maka ditulis BEM FK Ukrida. Dan sama seperti penulisan judul, formatnya itu semua kata diawali kapital ya. Oke, itu format penulisan. Jadi pertama semua huruf diawali kapital, lalu deskriptif, dia bersifat deskriptif, jadi dia sedikit diberi penjelasan, lalu cukup satu bahasa saja, dan nama institusi yang ditulis sebagai penyelenggara ya. Ini contohnya. Jadi misalnya PSMB, teman-teman bisa tulis secara benar itu pengantar studi mahasiswa baru dengan tema inovatif Ukridia gitu. Jadi ada penambahan beberapa kata ya. Yang benar lagi, pengantar studi mahasiswa baru tingkat fakultas dalam program Gamaliel ya. Jadi banyak yang nulis misalnya nih hanya Gamaliel gitu. Jadi itu yang tadi Bapak masukkan. Yang kedua itu dia diberikan deskripsi secara singkat ya. Atau kegiatan mahasiswa fakultas ekonomi dalam Economic Day gitu. Jadi jangan tulis Economic Day saja. Karena teman-teman ini kan nanti dibaca oleh orang luar dari Ukrida. Jadi harapannya nanti di SKP itu waktu HRD sebuah perusahaan misalnya membaca, dia mengerti oh ini kegiatan apa, kira-kira begitu ya. Contoh yang salah itu kalau ditulis semua huruf besar seperti ini masih banyak yang menulis seperti itu, atau semua huruf kecil seperti ini, atau hanya tadi singkat-singkat seperti ini ya. Ini yang salah. Oke, itu penulisan, jelas ya. Jadi kita berharap sebelum teman-teman mau mengambil surat 100 SPS, semua penulisan sudah harus benar. Nanti kita pasti akan cek, kalau masih salah kita akan minta diperbaiki terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Lalu syarat pengambilan 100 SPS tentu harus memenuhi poin wajib ya. Jadi 2017 ingat poin wajibnya waktu sosialisasi soft skill di PSMB itu kita sudah terangkan. 2017 misalnya PSMB Universitas Service Learning dan pengembangan spiritualitas 10 kali ya. Pengembangan spiritualitas ini bisa teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang, waktu itu ibadahnya misalnya cuma 8 kali, berarti semester ini ikut 2 kali lagi supaya terpenuhi ya. Begitu juga 2018 berbeda sedikit dengan 2017. Ada PSMB Universitas, ada Service Learning, ada seminar wajib PPH, kebangsaan dan pengembangan iman, dan pengembangan spiritualitasnya beda, ini ya 20 kali ya, karena waktu itu kita hitung dengan ibadah mahasiswa saja itu ibadah PM.
Jadi teman-teman kalau juga masih kurang semester ini, PM dan ibadah sivitas itu tetap dilaksanakan secara virtual, teman-teman bisa ikuti ya. Atau kalau di daerah yang sekarang ada pengembangan spiritualitas, misalnya teman-teman lagi di daerah lalu di gerejanya atau di tempat ibadahnya ada pengembangan spiritualitas, nah bisa diikuti di situ. Oke, itu yang kedua 2018. 2019 beda lagi, khususnya di seminar PPH-nya wajib 2 kali. Nanti kalau belum ikut seminarnya, semester ini ada seminar untuk 2020 bisa diikutin ya. Pengembangan spiritualitasnya juga bersama tapi 11 kali karena waktu itu ada kebaktian kebangunan iman di awal semester ya. Jadi kalau teman-teman mau sidang skripsi harus ambil namanya surat 100 SPS, System Points of Skill, dan harus memenuhi poin wajib ini, dan juga tentunya poinnya berarti harus memenuhi 100 points of skill sebagaimana SK Rektor. Itu adalah syarat sidang skripsi ya. Jadi UAA tidak akan menerima dokumen teman-teman kalau belum lengkap. Jadi teman-teman nanti harus ambil 100 SPS sebelum sidang skripsi. Nah, tahapannya kira-kira begini teman-teman. Untuk soft skill teman-teman upload di portal. Lalu kita berharap dan kita membuat ketentuan 20 hari kerja teman-teman upload poin soft skill itu, kita pasti approve atau reject ya. Jadi pasti kita sudah bisa buka kira-kira begitu ya. Jadi dia dalam 20 hari kerja dari kita semua sertifikat sudah kita cek. Kalau dia benar kita approve, kalau dia salah atau tidak valid kita reject. Tapi ada juga yang teman-teman harus upload, tapi ini nanti biasanya di akhir, yaitu informasi tambahan namanya judul skripsi. Ini memang diupload setelah sidang tentunya ya, karena nanti mungkin saja judul skripsinya berubah. Tapi untuk international language-nya atau magang atau sertifikasi keahliannya bisa diupload terlebih dahulu sebelum mengambil surat SPS, dan meminta dosen PA ini di bawah, dosen PA approve ya. Ini bukan Bapak yang approve, jadi dosen PA. Jadi teman-teman sebelum ambil surat 100 SPS, kontak dosen PA-nya dan informasikan bahwa teman-teman sudah upload TOEFL-nya, magangnya di mana atau sertifikasi keahliannya, dan minta di approve. Nanti setelah sidang sudah upload judul skripsinya juga bisa minta dosen PA-nya untuk approve ya. Jadi ini tugas teman-teman untuk kontak dengan dosen PA pada saat bimbingan akademik atau di waktu tertentu. Teman-teman bisa kontak dosen PA-nya, bisa diinformasikan hal ini ya. Tapi ini di akhir saja, jadi angkatan 2018 2019 ya belum butuh. Nanti pada saat mau sidang ini diupload terlebih dahulu, lalu diambil surat SPS-nya untuk dijadikan dokumen mendaftar sidang skripsi ya. Lalu pastikan teman-teman upload sertifikatnya benar seperti ini ya, jangan terbalik, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Filenya juga memang dibatasi 1 MB, jadi usahakan dia benar seperti ini, jelas. Di foto saja bisa, asal jangan lebih dari 1 MB. Oke. Lalu informasi berikutnya, Bapak juga menyampaikan tentang penghargaan 100 SPS. Mulai November tahun lalu, semua mahasiswa terbaik dalam soft skill kita kasih penghargaan, ada 4 orang. Syaratnya ada 5 teman-teman, 5 syarat, ataupun ini seperti mirip ya, nama juga terbaik, berarti 4 terbaik dari 5 indikator ini kita akan lihat. Jadi poin soft skillnya tentu pasti jadi syarat utama, itu harus di atas 300 SPS. Lalu juga pasti ada persaingan. Jadi kalau teman-teman 300 tapi pada saat teman-teman wisuda itu ada yang 500, 600, 700 ya tentu yang lebih tinggi akan kita masukkan. Lalu IPK-nya juga harus memenuhi 3,0 minimal. Jadi nggak bisa juga poin soft skill 700 tapi IPK-nya 2,5, nah itu nggak bisa. Atau yang keempat, pencapaian juga maksimal 4 tahun. Jadi yang tamat 4 tahun setengah, 5 tahun itu nggak akan kita masukkan, dan tidak pernah melanggar kode etik. Biasanya nanti kita minta Kaprodi memberikan tanggapan ya. Oke, nanti kita teman-teman ya, ini penghargaan 100 SPS baru 2 kali ini baru kita kasih. Wisuda November dan wisuda April ini seharusnya kita juga akan kasih di saat wisuda nanti ya. Nanti dapat sertifikat, dapat piagam, dan dapat souvenir yang menarik dari UPK ya. Ya, dan yang mungkin yang paling menarik lagi ya, teman-teman akan dipanggil ke depan sama seperti
mahasiswa IPK terbaik gitu. Jadi lumayan lah berfoto dengan rektor dan diundang ke depan ya. Jadi memang ini bentuk penghargaan memacu teman-teman untuk mengembangkan soft skillnya. Oke. Itu informasi yang ingin Bapak sampaikan, bagaimana cara mengambil 100 SPS, penghargaan SPS, dan penulisan SKPI. Nah, sekarang kita ke portal dulu, bagaimana cara upload sertifikat soft skill ya. Pasti ini juga banyak pertanyaan. Jadi kita mulai dengan memasukkan ID-nya itu adalah NIM teman-teman sendiri, dan passwordnya juga adalah NIM teman-teman sendiri ya. Sebentar Bapak kasih contoh NIM salah seorang mahasiswa kita ya. Jadi ini bisa acak juga ya, misalnya Bapak acak NIM 10/2017/112 ya. Jadi Bapak juga nggak tahu ini 10/2017/112 sama ya. Oke, apakah dia sudah? Oke, sudah upload ya. Jadi udah save. Oke, jadi kalau teman-teman masuk melalui NIM dan password juga NIM, maka masuk seperti ini ya. Lalu kita klik SKPI soft skill, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih upload file. Ini kebetulan namanya Esi Sembiring Milala ya. Ini pinjam dulu portalnya Esi ya. Jadi kita upload file ya. Nah, ini menu di soft skill kita teman-teman ya. Nah, bagian atas ini yang tadi Bapak katakan informasi tambahan, ini nanti kalau mau daftar sidang saja diisi dan dikontak dosen PA-nya. Yang ini nanti ya. Semua yang di blog ini nanti, karena biasanya supaya dia udah lengkap dulu baru diupload gitu ya. Nah, baru di bawahnya inilah dokumen soft skill ya. Ya ini ya. Caranya yang pertama adalah misalnya teman-teman mau upload sertifikat PSMB ya. Berarti klik dulu PSMB di sini. Sudah diklik, baru kita ke bagian bawah. Oke. Nah, di bagian bawah ini tadi yang Bapak katakan judulnya satu saja, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja. Jadi kalau PSMB tadi misalnya tadi pengantar studi mahasiswa baru dengan tema apa misalnya ya, kemudian berprestasi misalnya. Ya diberi penjelasan, bahasa Inggrisnya tidak perlu ditulis, penyelenggaranya berarti kita tulis saja Ukrida. Oke, sekali lagi penyelenggaranya tidak nama tapi institusi. Deskripsi ini tahun kegiatan saya 2019 ya. Kalau deskripsi, nah ini hanya kegiatan-kegiatan yang mungkin dari luar Ukrida yang butuh deskripsi. Itu pun kalau kegiatan dari luar Ukrida itu sifatnya umum tidak perlu. Tapi kegiatan-kegiatan yang khusus, yang unik, nah teman-teman bisa beri deskripsi, beri penjelasan supaya tim UPK yang approve atau reject bisa tahu itu validitasan sebuah sertifikat tersebut ya. Lalu pilih file ya, choose file. Nah, pilih saja foto yang ada atau foto yang mau diupload. Dari foto PSMB-nya yang sudah difoto diupload di sini tidak lebih dari 1 MB. Lalu nanti setelah itu disubmit sudah. Ya, ini contoh saja. Kita tidak perlu lakukan karena ini punyanya si Esi. Jadi nanti akan kelihatan di sini mana yang sudah. Misalnya Esi sudah banyak nih yang sudah diupload, jadi sudah kelihatan di sini. Ya. Oke. Jadi teman-teman, semua poin yang sudah diupload ada totalnya berapa? Ada poinnya yang sudah diupload apa saja itu ada di sini, dan statusnya tadi ini approve berarti sudah oke, sudah menjadi poin dan sebagainya ya. Oke, Bapak kira ini nggak sulit bagi mahasiswa, tinggal buka portal, masuk NIM dan masuk password juga NIM dan upload file, klik SKPI ya. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan untuk masuk portal. Ini kita keluar dulu. Oke, kita balik ke presentasi tadi ya. Oke, jadi bagian terakhir teman-teman, kita berharap sama seperti sekarang kan semangatnya namanya Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka, sama seperti yang Pak Menteri katakan ini, kita masuk pada era di mana gelar tidak menjamin kompetensi seseorang. Masuk kelas tidak berarti belajar, berikan kemerdekaan belajar bagi para mahasiswa,
biarkan mereka belajar dengan cara yang sesuai dengan minat mereka. Nah, di soft skill ini sebenarnya semangatnya persis seperti yang Pak Menteri katakan, bahwa kita ingin teman-teman kuliah di Ukrida tidak saja istilahnya kalau di Ukrida kan kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi teman-teman juga bisa mengembangkan minat, bakat, mengembangkan kreativitas, mengembangkan diri melalui berorganisasi, ikut BEM, ikut LK, ikut UKM gitu ya, ikut organisasi, bahkan mungkin kalau perlu ikut organisasi luar Ukrida, ikut lomba prestasi, lalu juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, karena itulah yang nanti akan menjadi penilaian siapakah teman-teman sesungguhnya. Itu kalau kita sebut sebagai soft skill teman-teman ya. Karena situlah teman-teman belajar kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab dan sebagainya ya. Jadi kita berharap teman-teman di Ukrida bisa mengembangkan soft skillnya, jadi tidak saja sekedar mengumpulkan poin, tapi memang karena memang belajar seyogianya adalah teman-teman merdeka mengembangkan diri, dan di Ukrida kita beri ruang itu melalui sistem poin soft skill ya. Informasi lebih lanjut bisa datang ke gedung A, kampus 1, lantai 3 di ruangnya UPK atau LPM. Bisa juga kontak Pak Budi di WA dan kalau ada informasi yang dibutuhkan ya. Oke, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan jawab secara singkat di video ini dari sosialisasi kemarin. Yang pertama, jadi pertanyaan misalnya, apakah buku ibadah atau pembinaan spiritualitas tinggal di Jakarta dan sekarang dia tinggal di kampung bisa buat sendiri? Nah, bisa. Jadi misalnya teman-teman sekarang di kampung butuh, tapi di kampung ikut kegiatan keagamaan dan bisa nggak buat sendiri? Bisa, asal ada divalidasi oleh tanda tangan dan stempel gerejanya ya, jadi bisa. Kalau bukunya hilang, khususnya yang angkatan 2017, 2016, di lampiran buku itu kan sudah pernah Bapak atau Pak Dini atau Pak Yani dulu stempel paraf atau stamp point soft skill-nya, itu bisa diupload, tulis namanya di bawah, nama dan NIM, dan di foto itu bisa diupload. Kalau misalnya sertifikatnya sudah nggak ada. Kalau bukunya hilang tapi sertifikat masih ada, ya tinggal diupload ulang ya, karena kita sekarang semua secara online ya. Pertanyaan ketiga, soft skill di luar Ukrida apakah dihitung soft skill? Ya pasti ya, seminar, organisasi, lomba, pengabdian masyarakat di luar Ukrida apakah dihitung soft skillnya? Ya dihitung. Teman-teman, justru kita sangat berharap teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatan yang cukup bergengsi di luar, lalu berprestasi atau terlibat di sana gitu ya. Jadi kita hitung. Lalu pertanyaan keempat, oke, tadi dia sudah pernah menulis buku soft skill. Di buku soft skill lalu hilang, apakah bisa diupload? Sertifikatnya hilang, apakah bisa diupload? Ya bisa ya, tinggal di foto tadi ya, tulis nama dan NIM. Yang kelima, dia ikut seminar online, lalu sertifikatnya ditulis kosong, jadi tidak resmi dari penyelenggara. Apakah bisa diupload? Bisa diupload, tapi sertakan bukti tambahan yang lain. Apakah screenshot kegiatan, apakah undangan di email, apakah pendaftaran dan sebagainya. Jadi kuncinya teman-teman, kata kuncinya adalah kita butuh validasi bukti. Jadi sebisa mungkin lampirkan bukti-bukti yang bisa diterima oleh tim yang approve, tim UPK yang mengecek sertifikat teman-teman tersebut. Jadi bisa ya. Sama juga mungkin kalau khususnya stampo yang mahasiswa 2016, 2015 yang belum sidang, misalnya PSMB-nya udah hilang gitu ya. Kita terbuka, teman-teman tinggal datang ke UPK, minta tunjukkan bukti-buktinya, apakah di media sosial dan sebagainya. Kita bisa bantu. Kalau kita valid, kita pasti akan tetap hitung sebagai soft skill ya. Kalau misalnya ikut lomba tidak ada sertifikat, apa yang harus di-upload? Ya, sekali lagi teman-teman, kalau ikut kegiatan, usahakan teman-teman kumpulkan buktinya, apakah foto, apakah link dan sebagainya. Jadi jangan, jadikan ini kan kepentingannya kan untuk teman-teman bisa klaim sistem point soft skill-nya. Maka kalau ikut kegiatan, pastikan teman-teman bisa mendapatkan bukti itu ya. Jadi kita yang penting adalah buktinya. Oke. Pertanyaan terakhir, khususnya dalam pengembangan spiritualitas, apakah ibadah
minggu di gereja bisa dihitung. Nah, itu tidak dihitung teman-teman, karena itu kan wajib. Ini sama juga seperti yang non Kristen Katolik. Jadi kan bukan, misalnya yang Muslim bukan setiap Jumatan dia ikut Jumatan lalu itu dianggap sebagai pengembangan spiritualitas. Jadi namanya juga pengembangan. Jadi di luar dari rutinitas atau kewajiban yang rutin. Jadi kalau misalnya Kristen Katolik ya di luar ibadah minggu, maka kalau di Ukrida kita buat ibadah sivitas. Atau kalau misalnya yang Muslim ya di luar Jumatan. Kalau misalnya ada pembinaan di remaja masjid selama 3 hari, nah itu bisa. Atau misalnya retreat 3 hari, nah itu bisa. Jadi namanya pengembangan spiritualitas, ya. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada waktu sosialisasi waktu itu. Jadi sekali lagi teman-teman, di kolom komentar link YouTube ini, nah ini kan akan ada di Ukrida TV. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sini, kita akan pasti jawab. Nah, nanti tim UPK akan jawab. Kita bisa berkomunikasi melalui link YouTube ini, ya. Jadi semua ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah, ya, bisa ditulis. Nanti kita akan jawab. Oke, itu saja teman-teman. Jadi selamat mengembangkan diri. Tuhan memberkati kita semua, ya. Terima kasih.